Saya Lingga Vidya Mandala Putra Nasir, absen 13 dari kelas 2 TMPP. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dasar mesin CNC. Untuk yang pertama kali saya tampilkan adalah penggunaan tugas mesin bubut. Di sini saya menggunakan Master KMCX5 untuk menampilkan garis sumbunya, saya tekan F9. Setelah itu saya menggunakan line untuk mempermudah menggambar, saya pilih garis sumbu seperti ini. Setelah itu saya ubah ukurannya menjadi 88. Untuk menampilkan view yang menurut saya nyaman, saya menggunakan fit point. Setelah itu saya menggunakan line lagi. Saya mulai dari depan dulu dengan panjang 8 mili. Setelah itu ke kiri lagi sepanjang 20 mili. Setelah itu kita ke atas, karena total dari keseluruhan 14 dibagi 2, akhirnya di sini ketemunya 7 mili. 7 mili, sebentar saya untuk mempermudah saya potong saja. Saya potong, habis itu saya buat line lagi. Saya buat line dengan panjang 7. Saya buat line lagi ke sebelah kiri dengan jumlah 8. Setelah itu saya buat keseluruhan 8 dikurangi 25, di sini tuh ketemunya 17. Karena di gambar ini menggunakan radius 8, maka itu kita potong di sini dan di sini kita potong menggunakan trim. Kita potong, kita menggunakan tools yang create art endpoint. Dari sini awal dan di sini akhirannya kita buat seperti ini dan kita ubah radiusnya menjadi 8. Setelah itu, karena di sini adalah garis miring, kita akan mulai gambar dari belakang. Kita membuat garis lurus. Karena total panjangnya adalah 40, bagi 2 jadi 20. Setelah itu panjangnya adalah 10, 10 dan 8. Kita gambar dengan panjang 10. Setelah itu kita buat lagi dengan panjang 10 juga. Setelah itu kita gambar lagi dengan panjang terakhir adalah 8. Karena di garis tengah ini adalah radius, maka kita potong menggunakan trim dengan tools yang bergambar gunting. Kita potong, setelah itu kita buat seperti sama di depan, kita menggunakan create art endpoint, awal dan akhiran kita buat, kita edit lagi menjadi radiusnya 8. Setelah itu kita tinggal hanya menarik garis dari atas ke bawah untuk garis miringnya. Setelah itu, karena kita menggunakan mesin bubut, yaitu ada caknya, maka kita fit lagi agar mempermudah kita fit. Setelah itu kita minimize, terus saya bikin. Kita fit lagi, kita minimize. Kita menggunakan mesin type-nya latte default. Setelah itu kita menggunakan ini, kita tekan plus dan kita pencet stock setup. Stock setup itu kita mulai dari yang stoknya, kita properties, terus kita make from. Sebentar, ada satu step yang saya rasa tertinggal. Kita menggunakan line, kita menambah bagian di sini sebagai kepala cak agar sebagai penyekam. Kita ini universal ya, kita menggunakan ukuran panjangnya 8. Setelah itu kita buat lagi, saya rasa setengah dari panjang itu cukup, jadi 4 saja agar terlalu besar. Setelah itu kita tarik ke bawah dan jadi total panjangnya adalah 28. Dan kita tutup, kita menggunakan line lagi, kita tutup dari awal sini sampai sini. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Kita checklist dulu. Kita hapus dulu di bagian quick trim, kita hapus di bagian sini. Setelah itu kita menggunakan stock setup lagi, kita properties, kita menggunakan yang make from 2 points di poin awal di sini dan poin akhirnya itu di sini. Setelah itu kita ubah panjangnya pas, saya rasa 92 pas. Kita ubah, mungkin saya rasa kita ubah menjadi 130. Oke.
Setelah itu kita catnya kita rubah properties, parameter kita make from 2 points, kita minimize terlebih dahulu. Segini saya rasa cukup. Kita buat sebesar ini mungkin cukup lah. Setelah itu oke semua. Karena ini mesin latih, kita langsung permesinannya sudah kita pilih, kita lanjut ke menu toolpad. Pertama kita milih rogue. Ini langsung silang, kita buat dari luar outside. Setelah itu kita milih yang dari sini. Ini sudah satu arah, kita sesuai keinginan kita. Setelah itu kita dari sini. Ini sudah rasanya benar, oke. Setelah itu tool numbernya kita pilih yang ini cukup. Kita rubah satuannya. Yang plus bitrate ini kita nonaktifkan, kita milih yang satuan ini setelah ini. Bitrate-nya itu universal sesuai kemauan kita, saya rasa cuma 45 cukup. Untuk spindle speed-nya kita menggunakan 500 saja sudah cukup. Setelah itu kita untuk rock parameters kita menggunakan depth of cut-nya 1. Setelah itu oke, semua selesai beres dan sesuai keinginan kita. Untuk tahap selanjutnya kita toolpad lagi. Untuk pembuatan radius ini kita akan menggunakan sebentar groove. Setelah itu kita chainnya sudah oke. Kita mulai, kita outside, kita pilih yang dari sini, kita checklist. Setelah itu kita T1 pas, ini kita finish spindle bitrate-nya kita nonaktifkan, kita milih satuannya. Ini bitrate ya sesuai kemauan kita ya, angka puluhan pun seharusnya sudah cukup. Ini 45, spindle speed-nya kita buat rata 500. Setelah itu kita groove finish parameter. Untuk itu kita pilih lead in, kita menggunakan yang second pass lead in, kita ubah ke arah jarum jam 7. Seperti ini. Setelah itu oke, kita rasa oke semua. Kita buat, nah sesuai yang kita mau. Setelah itu kita toolpad lagi, kita melakukan drill. Finish dulu terlebih dahulu. Kita mulai dari luar lagi. Kita mulai dari sini. Setelah itu kita dari sini lagi sesuai arah. Oke. Setelah itu kita menggunakan yang lebih halus untuk arahnya T21 selesai cukup. Untuk itunya kita spindle-nya, bitrate-nya kita rubah satuannya jadi milimeter RPM, kita rubah bitrate-nya puluhan. Kita buat rata 45, 550 kita rubah jadi 500 sesuai yang tadi. Setelah itu kita finish parameternya kita ubah menjadi finish covernya 2. Kita oke semua sesuai yang kita mau dan sesuai yang kita mau. Setelah itu kita kan ada di gambar ini, kita menggunakan thread di sini dan kita membuat drill. Yang pertama kita buat adalah thread. Kita ke toolpad, kita ke thread. Setelah itu kita milih yang T9595, kita yes. Setelah itu kita buat thread parameter, kita buat jadi 1,5. Terus kita thread code parametersnya kita rubah, sebentar, kita rubah menjadi major diameter, kita rubah menjadi 16. Setelah itu compute from formula ini kita pilih, kita yes. Mari kita coba. Berhasil. Setelah itu kita buat drill atau lubang bor. Mari kita coba. Kita pilih tool drill. Setelah itu kita milih T123. T123 ini. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita rubah yang ini jadi 10. Setelah itu number of tool sudah, holder sudah, kita oke. Terus kita simple drillnya kita rubah menjadi kedalamannya 1,15. Setelah itu kita rubah menjadi absolute. Kita tool parameter lagi, kita rubah menjadi yang bitrate ini menjadi milimeter, kita rubah juga puluhan, kita sama ratakan 500. Untuk spindle speednya kita rubah menjadi 500 juga. Kita cek lagi untuk drillnya T123, bitrate semua oke, beres. Kita mulai. Setelah itu kita ke atas, kita toolpad group, kita animasikan. Mari kita coba. Untuk mesin bubut saya rasa sudah. Selanjutnya kita akan mulai dengan mesin milling. Melanjutkan tugas
ujian akhir semester mata kuliah permesinan dan sarjansi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua yaitu mesin milling. Yang pertama saya lakukan adalah langkah yang sebelumnya saya lakukan juga, yaitu adalah mencari 9. Setelah itu kita pilih grid rectangle, kita buat, kita pilih pusatnya karena sudah, tinggal pilih, kita tekan 120, yang ini 80. Setelah itu kita, karena menu grid rectangle sudah kita pilih, kita angkat lagi, kita buat jadi 104 dengan ketinggian 64. Setelah itu kita, karena ini menggunakan mesin milling, jadi kita pindah ke kuadran 1 dengan cara step yang pertama kita buat ini, move to origin, kita pilih di sudut sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke job sheet-nya, kita lihat di sini kita membutuhkan bantuan apa itu, sudut bantuan. Jadi kita pilih yang pertama itu X-nya itu berada di 8 dan Y-nya berada di 15. Jadi kita buat pilihan ini, X-nya itu ada di 8, Y-nya itu ada di 15. Kita enter, kita pilih 2 kali. Setelah itu kita pilih lagi, X-nya itu ada di angka 8, 20. Oh, sebentar, kita lihat lagi. Ada di 20. Setelah itu Y-nya itu ada di 8. Kita pencet enter 2 kali. Nah, karena ini sudah, maka kita memilih pakai ini, create art edge point. Kita pilih untuk awalan dan akhiran. Karena radiusnya itu 17, kita pencet 17. Setelah itu kita hapus quick trim di sini. Oh, kita pilih ini, kita hapus. Nah, setelah itu kita fitkan lagi. Kita lihat gambarnya. Di sini di 60, X-nya 60 dan Y-nya 8. Kita buat sambung lagi. X-nya 60, Y-nya 8. Setelah itu kita buat lingkaran dengan radius 8,5. Lingkaran, kita buat lingkaran dengan radius 8,5. Di sini radius kita pilih 8,5. Setelah itu kita hapus untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Setelah itu kita lihat lagi gambarnya, kita kesini radius 20, kita langsung pakai yang edge fillet aja, fillet infinities. Kita minta di sini, kita rubah jadi 17, 20. Kita rubah jadi 20. Kita pilih yang di atas, yang di bawah kita hapus menggunakan quick trim. Terus bersih dah. Setelah itu kita lanjut lagi ke job sheet-nya, kita lihat, kita mengerjakan selanjutnya di 75, berarti X75 Y8. X-nya 75, setelah itu Y-nya di 8. Setelah itu kita buat garis ke atas, ke atas agak condong dengan sudut 60 derajat. 60 derajat. Setelah itu kita buat busur lagi. Kita menggunakan 100 dan 8, berarti X-nya 100, Y-nya 8. Nah, setelah itu kita tarik ke atas lurus. Ke atas lurus, setelah itu kita pilih yang ini. Nah, kita pilih sini dengan radiusnya itu R-nya itu R7. Jadi kita rubah 7. Setelah itu kita gabungkan ke sini. Nah, bagus. Setelah itu kita quick trim lagi. Kita potong daerah sini. Karena di sini di job sheet itu menggunakan radius 5, maka kita potong lagi 5. Kita bukan potong, kita buat menjadi 5, kita fillet menjadi 5. Ini diedit jadi 5. Yang bawah sudah jadi, kita beralih ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu koordinat itu 112 kali 25 kali 2, 26, 27. Jadi oke. Kita buat busur lagi, yang X ini 112, yang Y itu 27. 27. Setelah itu kita membuat lagi dengan radius 7. Kita buat lagi dengan radiusnya 7. Kita rubah jadi 7.
Setelah itu quick trim, mungkin nanti aja quick trim, kita langsung di line. Oh, kita quick trim dulu ternyata guys. Kita quick trim sebelah sini. Setelah itu kita buat line, kita tarik ke sini dengan sudut itu 65 derajat. 65 derajat. Setelah itu quick trim lagi. Karena sudah kita quick trim di sebelah kanan, kita lanjut ke daerah yang membutuhkan radius 30. Jadi kita buat busur lagi dengan X nya berada di 115 105, Y nya dengan 72, kita enter 2 kali. Setelah itu kita buat busur lagi, kita X nya kita rubah jadi 112, yang Y nya kita rubah menjadi 55. Setelah itu kita membuat arc end point, kita potong dari sini ke sini seperti ini, terus kita rubah menjadi 30. Setelah itu kita quick trim lagi. Setelah itu kita kembali lagi ke job sheet. Kita menggunakan radius 30 berada di daerah 88, berarti kita menggambar di Y nya 72, X nya 88, Y nya menjadi 72, X nya kita rubah jadi 88. Terus kita buat garis ke bawah 10 cm, 10 mili. Setelah itu kita buat lingkaran, create circle center point di sini, kita buat jadi 13 mili. Nah, setelah itu kita quick trim daerah sini. Nah, sudah selesai untuk daerah situ. Kita beralih ke daerah yang di sini. Kita berarti menggunakan 2 sumbu 68. Di sini sumbu Y-nya 68, sumbu X-nya 68, D-nya 72. Setelah itu kita buat lagi di sampingnya itu dengan daerah 52 dan 72. Sumbu D-nya itu kita 52. Kita buat lagi. Nah, ini kan sudah selesai. Terus setelah itu kita membuat menggunakan arc entry point di sini. Setelah itu kita buat jadi radiusnya 10. Kita potong dari tengah. Setelah ini jadi, kita kembali ke job sheet-nya kita buat dari daerah 32. Berarti ini 32 80. 8 ya, kita mulai dari X-nya 832, Y-nya 81. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran menggunakan circle point dengan 30 radius 15. Setelah itu kita fit untuk mempermudah, kita potong daerah sini. Nah, kita buat lagi. Setelah itu kita potong, kita melakukan quick trim daerah sini. Oh, salah. Kita undo. Kita gunakan garis ini untuk menyambung ke sini. Selesai. Terus kita potong lagi yang di sini. Setelah itu kita menggunakan di sini, di pojokan sini dengan radius 7,5. Radius 7,5. Setelah itu kita potong tengah dulu, baru di sini. Selesai. Setelah itu kita beralih ke daerah bawah, yaitu sini. Jadi kita membuat busur Y-nya 40, di Y-nya itu 40 dan X-nya itu 83. 8. Kita buat. Nah, setelah itu kita buat lingkaran dengan radius 8. Radiusnya kita rubah menjadi 8. Oke. Terus kita quick trim, kita potong sini. Sudah. Kita ulangi lagi. Kita buat lingkaran, habis itu kita buat jadi 8. Setelah itu kita potong
Bentar, kita lihat lagi job sheetnya. Jadi yang kita sisakan di dalam kita potong seperti ini, karena saya rasa yang di luar sudah semua. Kita berlanjut ke daerah dalam kita mulai dari pusat, yaitu X nya 60, Y nya 340. Kita buat Y nya 40, X nya 60. Kita buat lingkaran di tengah, terus dengan radius 12,5. Oh, kita tidak bisa menggunakan koma di master game, jadi kita menggunakan titik 12,5. Setelah itu kita membuat koordinat lagi. Kita lihat job sheetnya di sini itu 52 ya, 52 32. Berarti X nya 32, Y nya 52. X nya 32, Y nya 52. Kita enter 2 kali. Setelah itu kita buat lagi yang di daerah sini di bawah dengan 27,5 dan sudut 30. Oh, karena kita mengalami kesalahan pembacaan di gambar, maka kita ulang lagi dari bawah. Kita buat yang di bawah itu menjadi 27,5. X nya 30, X nya 30, Y nya 27,5. Yang di atas ini kita centang terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih, kita hapus, kita gambar lagi. X nya itu 30, Y nya itu 40, 52,5. 52,5. Setelah itu kita milih yang garis tengah ini 40 dan 40 dan 40. Kita buat 40 dan 40. Ini 40 dan yang ini 40. Kita mulai. Selepas itu kita membuat lingkaran dengan radius 5. Radiusnya kita buat 5. Kita buat 5 semuanya. Kita buat 5. Dan satunya 5. Setelah itu kita menggunakan line, kita sambungkan satu dan yang lain. Setelah itu garis yang tidak digunakan kita potong dengan quick trim. Selesai untuk gambarnya. Jadi kita centang terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke machine tab, kita pilih mill default, kita milih. Sebelum itu kita pindah dulu ke origin menggunakan langkah seperti sebelumnya. Kita blokir, kita blok semuanya. Setelah itu kita move to origin, itu kita pilih ke sumber pusat, titik pusatnya atas sebelah sini. Setelah itu kita fit terlebih dahulu, fit itu di sini. Setelah itu kita mulai, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita tool set stock setup dulu. Untuk Y nya kita menggunakan 120, 80, X nya itu 120 dan Z nya itu 18. Oke. Setelah itu kita mulai ke toolpad, kita menggunakan kontur, kita oke. Setelah itu kita milih outside, kita pilih yang chain, kita mulai dari yang sebelah sini. Kita oke. Setelah itu kita milih yang toolsnya, itu kita milih circle tool pertama kali, kita pilih yang 219 karena berukuran pahatnya itu 10. Setelah itu ke holder, kita pilih yang universal yaitu BT30 holder. Sudah. Terus kita ke depth cut, kita pilih 1. Setelah itu ini tidak usah, breakdown tidak usah, multipass kita ganti. Yang di atas itu 5, terus yang spacing itu 4. Setelah itu kita menggunakan link parameter sekitar absolute, ini kita rubah jadi negatif -6. Karena ini berubah, kita akan memilih geometri
chain side. Kita lihat hasilnya menggunakan regenerate. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan pocket untuk daerah di dua bagian ini. Jadi kita menggunakan toolpad, kita milih yang pocket. Yang pertama untuk kita pilih adalah lingkaran. Kita ini sudah benar inset karena kita membuat di bagian dalam, kita gunakan di sini. Setelah itu kita kita membuat toolnya itu pakai yang pahat ukuran 5, di select library tool di 2 ukuran 5, kita cari ukuran 5 itu di 2, kita rubah menjadi 219, ini 5. Setelah itu kita holdernya, kita open library, kita pakai BT30. Setelah itu kita cut parameternya, kita roggingnya kita rubah menjadi 50, riggingnya 50, dan kita pilih yang parallel spiral. Setelah itu kita ke linking depth cut, depth cutnya kita rubah ini menjadi 2. Setelah itu ke link parameter kita rubah absolute, pastikan untuk absolute. Setelah itu di negatif 10. Oke. Setelah itu selesai, kita regenerate. Setelah itu kita animasikan dari 0. Oke, kita toolpad group kita animasikan. Kita lihat dari yang isometrik, kita play. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.